kita bisa tetap sehat dan berada di acara destinasi budaya positif. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita menantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir. Saya selaku MC akan bacakan susunan acara pada seminar hari ini. Acara yang pertama, doa pembukaan. Acara yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga, pemaparan materi. Acara yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah. Acara yang kelima, doa. Dan acara yang paling akhir yaitu penutup. Itulah tadi susunan acara seminarnya. Mari kita buka acara seminar pada hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke acara berikutnya, yaitu acara yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat. Yang saya hormati calon guru penggerak Bu Yuyun dan Bu Siti dan Bapak Ibu guru yang selalu kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam menciptakan budaya positif yang nanti akan diimbaskan ilmunya oleh calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu guru, di kegiatan siang hari ini kita akan melaksanakan diseminasi atau istilahnya bisa dalam pembibitan atau pengimbasan tentang budaya positif. Dengan adanya kegiatan ini Bapak Ibu nanti diharapkan panjenengan bisa berkolaborasi aktif dengan guru penggerak dan tentunya ini juga menjadi ukuran nanti panjenengan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah yang diawali dari kegiatan guru penggerak. Untuk kegiatan guru penggerak ini nanti Bapak Ibu kita masukkan pada jam efektif yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kegiatan kombel, karena ini juga termasuk pada kegiatan kombel, nantinya bisa kita laksanakan selama 2 kali dalam 1 bulan yang nanti akan dipimpin langsung oleh calon guru penggerak. Dan saya juga bersyukur di sini guru penggerak, untuk calon guru penggerak ini ternyata sudah banyak memberikan perubahan kepada sekolahan tentang apa itu merubah karakter program sekolah dan apa yang harus dilakukan, terutama prioritasnya adalah untuk peserta didik. Dan nantinya hari ini saya mohon kepada panjenengan semuanya secara kooperatif bisa bekerja sama dengan teman-teman, rekan-rekan dan juga utamanya untuk anak-anak. Itu dia Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti panjenengan bisa langsung melaksanakan kegiatan ini yang akan dipandu oleh Bu Yuyun dan Bu Siti sebagai calon guru penggerak angkatan 3. Angkatan 9 nih. Angkatan 9. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana banyak kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian masuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Siti dan Bu Yuyun. Kepada Bu Siti, waktu dan tempat kami persilakan.
Ibu? Alhamdulillah. Mana suaranya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama nih tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa ya disiplin positif itu? Ada yang pernah dengar? Monggo Bu, lanjut. Coba setuju atau tidak setuju dengan statement ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu semua, statement ini benar apa salah? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, yang kita hadapi setiap hari mawon. Anak-anak dihukum, anak-anak yang disiplin, yang lupa melanggar peraturan, pasti ada hukuman. Itu tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu dari dalam hatinya jenengan sedanten ibu, apakah itu sudah sesuai? Monggo, siapa yang mau berbicara? Bagaimana Pak Agus? Gak apa-apa, coba. Menurut Pak Agus gimana? Setuju atau tidak? Baik, kalau menurut saya, Bu Titi, saya setuju, asal sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Untuk mendisiplinkan anak, kadang-kadang kita juga perlu untuk tegas. Iya, iya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang tidak setuju? Kan kalau setuju bagus. Ada yang tidak setuju? Pak Heri, setuju? Seperti saja biar nanti kan ada bukan perdebatan di sini, biar ada pembahasan ya. Dan silakannya. Kalau saya tidak setuju, karena apa? Hukuman, apabila kita memberikan hukuman itu pasti akan melihat bagaimana kondisi dari seseorang atau siswa yang kita hukum. Nah, hukuman ini kan banyak Bapak Ibu guru yang mengonotasikan bahwasanya hukuman itu berupa kayak hukuman fisik, misalkan disuruh lari-lari dan lain sebagainya. Nah, itu akan bisa membuat efek jera dan takut, dan siswa tersebut bukannya malah bisa disiplin, mungkin malah takut untuk berangkat ke sekolah. Oke, makasih. Tepuk tangannya untuk Pak Agus dan Pak Heri. Ada dua ya. Yang lain disimpan dulu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nanti kita akan dapat jawabannya di belakang. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Yang setuju angkat tangan coba. Ayo. Semua partisipasi ya, aktif. Gak ada. Di sini gak ada yang salah atau benar. Semua pendapat itu benar. Ayo. Yang setuju angkat tangan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Diskusi Bu Kepala Sekolah. Setuju dan membuatkan? Ayo yang setuju angkat tangan. Yang tidak? Oh, berarti semua dari setuju. Oh, bagus. Siapa lagi? Bu Nika setuju gak? Gak setuju. Oh, berarti Bu Emma gak angkat tangan, berarti gak setuju ya? Oke, banyak yang gak setuju. Nanti kita buktikan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, biasanya kalau anak bisa berhasil mendapatkan juara, nanti dapat reward lagi. Setuju? Dapat? Oke. Setuju semua apa tidak setuju? Yang setuju angkat tangan. Oh, setuju semua, aku minta ribet. Oke, lanjut. Ini ada berpasangan ya. Berpasangan ya. Ini ada kegiatan. Cobalah buka. Salah satu dari kalian coba mengenggakkan tangan. Ibaratkan saja ya. Salah satu
bujuk yang intimidasi nggak apa-apa Pak, diintimidasi atau enggak, Bu harus membuka kepalan tangannya. Sebelumnya Bu Aris bisa mengambil salah satu benda yang ada di sini. Oh iya, yang berharga saja Bu. Ketok Bu. Bu Aris. Nggak apa-apa. Ayo Pak. Bisa tutup pokoknya. Sini Bu. Sini Bu. Ayo Pak Agus, rayu, bujuk, pokoknya diintimidasi, diancam tidak apa-apa. Bagaimana kalau seharus Bu Aris itu bisa membuka kepala tangannya? Kalau saya lebih suka merayu ya Bu ya. Iya, baik. Bu Arif, boleh nggak saya minta pulpennya? Itu ini kok dibuka? Boleh? Kenapa loh? Kenapa kok nggak boleh? Karena ini biasa ya. Loh, saya cuma pengen tahu itu dalamnya apa. Nanti tak kasih ini loh. Nah, bisa ya? Tidak, tetap tidak. Ya kenapa kok nggak boleh? Betul. Karena ini Ya? adalah sesuatu hal yang paling berharga untuk saya. Oh, sebentar. Jadi ini milik saya dan juga kepunyaan saya. Tak pinjami sebentar, dibuka sebentar, nanti tak kembalikan lagi. Ya, nggak apa-apa ya? Tidak. Oh. Ya, nggak apa-apa. Kata lain Pak, pakai cara lain mungkin. Tapi Bu, nanti saya terlambat ya. Maaf, Anda jangan terlalu maju di sini, agak mundur. Ya kenapa loh? Lihat aku kasih kok. Punya saya. Waduh, ya berhasil nggak Pak Agus? Oh berarti Pak Agus bujuknya kurang serius ya, merayunya kurang mengenal ke Bu Aris. Bapak Ibu di sini yang punya genggaman, ayo Bu, pasti punya alasan mengapa kok genggamannya nggak dibuka. Kenapa genggamannya dibuka? Bu Aris, kenapa nggak dibuka diberikan ke Pak Agus? Kenapa? Kalau menurut saya, kenapa apa yang ada di genggaman saya tidak mudah untuk diminta oleh orang lain, karena itu adalah wujud dari usaha saya, kebanggaan saya, karena saya memiliki cita-cita saya yang telah saya rangkai, telah saya laksanakan, dan kemudian saya akhirnya dapat memiliki. Maka dari itu tidak dengan mudahnya seseorang akan meminta apa yang telah saya usahakan. Walaupun diganti dengan hal yang lebih berharga dari yang punya Bu Aris itu? Tidak, karena saya punya keyakinan. Oh, banyak keyakinan. Dari kegiatan tersebut tadi ada yang mau membuka, ada nggak kira-kira? Itu yang kamu punya itu diganti dengan hal yang lebih berharga, lebih nilai jualnya lebih tinggi. Pokoknya juga sangat berguna, bermanfaat bagi kehidupan Bapak Ibu. Kira-kira dibuka nggak? Gak ada yang buka. Bu Dina mau buka? Gak mau? Gak apa-apa Bapak Ibu. Di sini kita belajar tentang tadi Bu, teori kontrol Bapak Ibu. Kira-kira siapa sih yang mengontrol? Dalam setiap tindakan Bapak Ibu itu siapa yang berperan penting dalam mengontrol kehidupan Bapak Ibu, dalam mengambil keputusan semuanya itu siapa? Diri sendiri. Jadi Bu Aris tadi tidak membuka kepala tangannya karena dia sudah berprinsip ini sangat penting, walaupun diberi dengan emas apapun ya tidak mau. Tapi kalau ada yang membuka ya tidak apa-apa, karena yang mengontrol itu adalah diri sendiri. Mungkin imbalannya memang lebih baik dan sangat bermanfaat bagi dirinya. Di sini ada teori kontrol, ilusinya. Ini pada umumnya ya Bapak Ibu, ilusi guru itu mengontrol murid. Kan iya kan, kalau aturan itu kan yang mengontrol mesti Bapak Ibu guru. Ilusinya ya murid itu emang
harus dikontrol sama Bapak Ibu guru, murid yang menjalankan peraturannya. Karena teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Semua peraturan yang ada di sekolah belum tentu sesuai dengan keinginan murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua tata tertib aturan itu menurut Bapak Ibu guru baik apa tidak untuk peserta didik? Baik kan? Baik. Itu ilusinya sangat baik dan bermanfaat karena mengontrol murid untuk melakukan sesuatu dapat membuat murid menjadi ketergantungan. Namun ini kebalikannya di budaya positif. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oh, kalau anak-anak salah kan mestinya diamankan Bapak Ibu guru, disengeni, dimarahi. Itu kira-kira lebih menguatkan karakternya atau ngedonkan selama ini? Kan biar tujuan kita kemarin kan biar kita tahu kalau dia itu salah, ya Pak, biar dia jeda. Maka saya dia Bapak Hari. Tapi pada kenyataannya menggunakan kritik dan rasa bersalah itu merupakan menanamkan identitas gagal pada anak, malah membuat psikologi anak itu turun, down, dan bahkan dihina sampai dia dewasa nanti. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Ya itu karena guru adalah orang yang lebih tua, berarti yang lebih paham tentang apa yang harus dilakukan oleh anak. Akhirnya dipaksa dikontrol, kamu harus gini. Itu nggak boleh. Karena perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin akan merasakan dendam seperti itu. Lanjut. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Stimulus respon menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principles Centered Leadership. Di sini Bapak Ibu bisa membandingkan kalau stimulus respon itu yang kita sudah lakukan sampai saat ini. Terus kalau teori kontrol yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Kita menyamakan semua kebutuhan peserta didik. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan Bu Ari dan Bu Lilis di sini pun juga tidak sama. Prinsip aneka pun juga tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Sama-sama sekolah berarti ya bodoh baik. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksa Bapak Ibu guru. Padahal aturannya itu nggak sesuai dengan apa yang ada pada diri peserta didik. Tapi Bapak Ibu memaksa itu harus dilaksanakan. Kita harus mengubah mindset kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun anak tersebut melakukan kesalahan, pasti ada sebab dan akibat. Sebabnya ada tujuannya, mengapa dia bertindak seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya pribadi kita sendiri yang dapat mengontrol. Anda melakukan sesuatu pasti punya alasan. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi jika anak tidak melakukan apa yang kita inginkan, dipaksa. Kayak bagus tadi mau ngapain Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kita nanti mengajak anak yang salah atau melanggar itu untuk bekerja sama mencari solusinya. Model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Ya toh, Pak Agus tadi kalah. Tidak bisa merebut
digenggam Bu Eri. Kalau di teori kontrol, model berpikir itu menang-menang saja, nggak ada yang salah, nggak ada yang kalah, nggak ada ya menang, semua baik. Nah itu. Nah di sini apa sih yang Anda ketahui tentang disiplin? Ayo, tutup. Menurut saya, disiplin adalah suatu keharusan atau suatu keharusan tindakan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan disiplin ke belakang semua pekerjaan kita menjadi lebih baik, apapun itu menjadi lebih teratur dan hasilnya akan membuahkan hasil yang sangat baik. Jadi disiplin lebih ke tepat waktu, teratur sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan gitu. Ya. Oke, lanjut Bu. Di sini berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri dari berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sama kayak yang disampaikan Bu Toto tadi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya saja, kedisiplinan di sekolah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kebanyakan di sekolah itu pasti kedisiplinannya tentang apa? Peraturan. Memaksa enggak? Memaksa. Lanjut Bu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini yang diharapkan di Merdeka Belajar ini, anak-anak memiliki motivasi kedisiplinannya dalam dirinya, bukan dari paksaan. Kalau peraturan itu termasuk dalam motivasi apa? Karena dari luar yang memaksa orang lain, bukan dari dalam dirinya. Dia mau mengerjakan itu karena paksaan. Lanjut. Dari sini paham? Bu, mana suaranya? Paham? Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut tidak memandang latar bahasa, suku, agama ataupun latar belakang. Dengan mengajar nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian ini adalah tujuan kita, para pendidik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai pada peserta didik adalah apa? P5, profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Lanjut, teori motivasi hukuman dan pengertian restitusi. Ya, ini perilaku. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu datang di sini, datang di acara ini, itu karena apa motivasinya? Pengen belajar. Nggak pengen oke, bagus. Menggali ilmu ya. Semuanya itu tidak ada yang ingin menghindari dari keteguran kepala sekolah ini. Dan pengen bertanya. Nggak ada. Ada nggak? Ada. Pada dasarnya
Di sini merdeka, di sini berarti merdeka dari menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri loh ya, bukan memerintah orang lain. Merdeka, karena di sini kita sudah merdeka belajar. Lanjut. Harusnya tadi masih di sini. Hukuman di sini bersifat lebih ke bagaimana Bapak Ibu? Ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih bersifat tidak terencana. Anak-anak spontan kan? Anak-anak salah, anak-anak ya, lebih ke fisik. Gitu, langsung. Terus, kalau selain fisik juga dimarah-marahin dengan kata-kata yang keras, hukum lah. Kalau konsekuensi, mungkin ada yang mau berpendapat. Konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti semua bapak, ibu, guru atau bapak sama guru dan murid itu sudah tahu. Jadi sudah disepakati sebelumnya bahwa nanti kalau kamu telat segini jam segini, kamu nanti konsekuensinya. Beda loh ya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman murid itu belum tentu secara tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati, sudah tahu. Ya, tapi kadang peraturan di sekolah itu hanya yang buat bapak ibu guru, murid hanya sekedar mengetahui saja. Itu beda dengan keyakinan kelas. Ini dihukum oleh penghargaan. Tadi bapak ibu guru setuju kan punya diberi penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu menghukum bapak ibu guru. Penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Kenapa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nanti ada dampaknya di sini. Yang itu, ini dampaknya. Penghargaan itu juga memberi dampak. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, loh, ada gimana? Karena ada penghargaan, akhirnya mereka jadi semangat. Lama-kelamaan, kalau tidak ada penghargaan, apakah orang tersebut akan melakukan tindakannya? Tidak. Iya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Bagaimana kok bisa merusak hubungan? Ada yang mau berpendapat? Bagus lagi. Terima kasih Bu. Jadi saya menanggapi penghargaan dapat merusak hubungan itu memang benar ya. Kadang-kala kita sudah di dalam mindset kita jika melakukan ini nanti kita pasti akan dapat reward, ya kan? Tapi suatu saat ternyata enggak. Akhirnya akan menjadi bodoh dalam hati orang tersebut. Ya? Betul kan? Ya, misalkan kita sudah berharap dapat penghargaan, terus akhirnya kan kecewa. Kecewa itu pada siapa? Pasti akan diekspresikan. Nah, jadi orang akan berpengaruh di situ. Betul apa tidak? Setuju Pak? Ya, saya kira semuanya setuju ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Itu bisa salah satu Pak. Yang biasanya nyolong itu penghargaan kan mesti biasanya dikeluarkan, diungkapkan. Itu untuk yang tidak mendapatkan penghargaan, kira-kira ada rasa iri, benci atau tidak ya? Iya. Ya, dari keirian itu kadang dia itu bisa berbuat nekat. Ya itu yang sangat-sangat tidak diharapkan di sini. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nggak apa-apa ya, aku segini saja. Jadi dia itu melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan dengan kemampuannya. Jadi kayak tidak ingin meningkatkan kualitasnya atau bagaimana. Oh segini saja saya sudah mendapatkan penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mendukung
bisa membaca itu rasanya bagaimana? Senang, ingin membaca. Itu kan rasa senangnya itu dari dalam diri sendiri ya, bukan dari orang lain. Tapi setelah itu langsung dikasih dikasih apa hadiah lah. Rasa senangnya itu kadang gimana Bu? Digantikan dengan hadiah, mematikan rasa senang yang tumbuh pada diri sendiri. Di sini bentuk apresiasi. Kita harus memberikan penghargaan berupa bentuk barang atau apa. Kita bisa memberi apresiasi. Di sini kita bisa berikan pengakuan secara khusus. Kalaupun mau memberi sebuah hadiah itu jangan dikeluarkan ke semua. Dan itu pun harus dilakukan secara merata. Pas wayah murid sih nggak bisa nengi, dia dapat nilai bagus, malah dia dikasih penghargaan. Nah itu nggak boleh. Kita harus sama. Pengakuannya secara berbagi. Kemudian ya semua murid konsisten. Jadi setiap harus konsisten. Jadi penghargaannya itu nggak hanya karena anak-anaknya, anak-anak orang kaya makanya diberi penghargaan. Dan dalam di sini kita harus fokus pada prosesnya, tidak hanya dari hasilnya saja. Lanjut. Proyek dulu ya Bapak Ibu Guru, kita ganti yang menyampaikan pengumuman. Ya, terima kasih. Kita joinkan ya di sini gantian. Kasihan kita harus di sini. Ya, oke. Selanjutnya ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Itu ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan juga ada situasi. Yang pertama ada kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu maksudnya gimana? Mungkin dari Bapak Ibu Guru bisa menjelaskan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Itu kan ada 3 kolom, ya toh. Yang pertama ada pembuka, yang tengah itu ada nilai kebajikannya kan rasa empatinya besar sekali. Selanjutnya situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contohnya seperti apa? Bapak Ibu kan sebagai guru, misalkan di kelasnya itu ada murid baru. Nah, yang Bapak Ibu lakukan itu bagaimana? Untuk bisa mengenalkan anak-anak yang lama kah atau bagaimana? Apa langsung mereka biar belajar sendiri berkenalan? Apa Bapak Ibu Guru menjadi perantara antara murid lama dengan murid yang baru? Menjadi perantara. Nah, di sini kemarin saya perhatikan, ini kita menilai kemarin yang dilakukan anak A dan anak B pasti setiap harinya berbeda-beda. Nah, di sini kita memberikan apresiasi atau contoh pengakuannya itu bahwa setiap anak, setiap kita bertemu dengan mereka, pasti mereka memiliki situasi yang berbeda, tidak sama. Misalnya dari ini marah, besoknya tetap marah kan tidak, pasti berbeda juga. Nah, yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu pada saat yang membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, kalau tugas kelompok kan seperti yang Bapak Ibu ketahui, walaupun tidak anak-anak, maksudnya tidak murid kita aja yang berkelompok saling menghargai, Bapak Ibu guru kan juga saling menghargai antara aja juga. Nah, yang ketiga yaitu berterima kasih untuk. Ini nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu, situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi setiap ini apa situasinya kan pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi itu adalah tanggung jawab apa? Nah, itu adalah tanggung jawab
kita semua ya. Jadi kita membukanya dan terima kasih untuk selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar. Tadi sudah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang coba Bapak Ibu siapkan pensil dan kertasnya, kita akan menjawab pertanyaan. Ya. Biasa, ayo. Kita tes dulu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Siti tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi secara tertulis apa tidak tertulis apa spontan? Spontan. Kalau konsekuensi? Oke, sudah disepakati. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Silakan ditulis hukuman atau konsekuensi. Sudah? Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Sudah? Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Oke, selanjutnya gimana? Sudah? Oh, kesempatan karena kita terbiasa mengerjakan soal cepat-cepat. Ya maaf ya. Oke, silakan dulu dicermati, direnungi. Sudah. Oke, yang belum siapa? Oh, yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Jawaban dengan betul semua ini masih. Oke, sudah? Sudah ya. Ding 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 ding. Yo. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman karena tidak tertulis. Oh, ada yang salah. Ada salah, baru salah. Ya, kan hukuman tadi kan spontan. Misalkan saja Pak Dodi ya, Pak Dodi sini. Misalkan Pak Dodi ini datangnya terlambat ya. Pak Dodi kok baru datang? Maaf Bu, tadi saya masih di perjalanan dan sepeda saya dijual. Oh gitu ya, karena terlambat sekarang membersihkan toilet. Nah, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kalau konsekuensi seharusnya saya gimana? Memberikan kesepakatan, misalkan ngomong langsung ke saya, misalkan besok saya terlambat lagi, nah konsekuensinya adalah kamu akan membersihkan kamar mandi, misalkan seperti itu. Oh gitu. Oke, teman-teman, ini sudah masuk ya ini ilmunya hukuman dan konsekuensi. Ya seperti itu ya. Jadi kalau hukuman itu langsung spontan. Balik pulang. Ya. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya. Oke, selanjutnya Bu. Nah, apa sih itu restitusi? Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, dan sekarang ada restitusi. Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan keadaan yang lebih baik dan juga sudah bisa menyelesaikan masalah yang telah dihadapinya. Selanjutnya. Nah, ini ada 3 ya tadi. Ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, kalau hukuman itu identitasnya gagal, kita tidak boleh melakukan hukuman, ya. Kalau identitas suksesnya, kita bisa mendisiplinkan anak dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan
konsekuensi, dan yang dua adalah dengan restitusi. Jadi kalau hubungan itu identitas gagal, tidak boleh digunakan. Karena apa? Hukuman itu nantinya akan selalu mengena di hati anak dan teringat-ingat, begitu. Contohnya seperti saya aja. Saya dulu SD pernah juga dihukum karena saya lambat waktu mendikte. Saya pernah kena hukuman fisik, ya. Saya pernah ditempelin. Sampai sekarang saya juga masih ingat. Nah, apakah Bapak Ibu guru juga pernah merasakan hukuman seperti itu? Pernah. Nah, itu masih kita ingat kan? Oh, makanya masih ngelakuin. Nah, itu kan termasuk hukuman. Jadi kita juga merasakan bagaimana waktu kita dihukum di depan kelas, perasaan kita bagaimana. Nah, di sini kita mengubah dari hukuman itu menjadi konsekuensi dan restitusi. Nah, seperti yang dipaparkan di depan, itu tabel identitas gagalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Jadi di restitusi ini ada pilihan. Kita tidak boleh memberikan A begitu. Jadi kita ada pilihannya. Seperti Pak Hari tadi kan melakukan konsekuensi dengan saya. Pak Hari tadi bisa saya tadi setelah Pak Hari memberikan apa Pak? Pilihan ya, pilihan tentang besok aja Bu. Kalau saya terlambat membersihkan ini. Namun saya juga bisa memberikan yang tadi dengan Pak Hari karena membersihkan kamar mandi mungkin nantinya bisa membuat Pak Hari perasaannya dengan dia malu dengan teman-teman. Saya bisa memberikan hukuman yang lainnya yang lebih membuat Pak Hari nanti bijak dong Pak. Membuat Pak Hari nanti lebih jeda gitu. Nah, ini kalau hukuman yang poin kedua dari bawah itu peraturannya adalah titik. Hukuman tidak bisa digugat titik. Sama enggak ini ya wis. Nah, itu hukuman. Kalau di konsekuensi ini apa peraturannya? Kita tanya. Misalkan kita terlambat seperti video yang saya buat kemarin itu, kita tanya, kita ulas, kenapa kok gini? Tidak langsung kita ya wis, apa? Enggak boleh gitu. Jadi kita tanya dulu, kita buka apa itu alasannya kenapa. Terus kalau sudah melakukan itu, ya kita bagaimana cara mengatasinya? Kita memberikan solusi, bukan kita mendoktrin itu salah ya salah, begitu itu salah. Oke, selanjutnya Bu. Nah, ini 9 ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, tadi kan Pak Ali kan contohnya tadi kan bukan untuk menebus kesalahan Pak ya. Terus Bu, besok saya kalau terlambat ini tidak, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi saya nanti bisa memberikan masukan ke Pak Hari, besok jangan gini lagi ya, gitu. Jadi kita di sini apa itu berbuat menjadi seorang pria, tidak ada hukuman. Oke. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Melihat dalam diri gimana Bu? Masa kita ngapain diri ya enggak mungkin tuh. Kita melihat potensi dia, introspeksi diri, dan juga kenapa sih saya kok bisa melakukan hal itu? Pasti kan alasannya ada pada diri sendiri, bukan amnesia loh Pak G. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang kebutuhan dasar kita itu apa aja. Nanti di slide selanjutnya ada, di sini nanti dijelaskan. Kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, bukan sandang, pangan, papan loh G. Saya yakin jenengan yang ada di otaknya ini sandang, pangan, papan. Oh enggak ya. Selain itu kita juga punya kebutuhan dasar. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Tadi kan kalau restitusi kan kita gali dulu, jadi kita mengetahui karakternya, apakah dia bisa menyelesaikan masalah, apakah tidak. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Nah ini yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi
ketika ada siswa yang melakukan kesalahan seperti terlambat ke sekolah, kita kan tadi sudah melakukan restitusi ya. Nah, kita setelah itu kita kembalikan ke mana? Ke rumah atau ke kelas atau di mana? Ke kelasnya ya. Jadi dia udah mungkin tidak ada masalah seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas. Nanti aja kita lihat ya praktek apa itu restitusi. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, lingkarannya ini lingkarannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Kenapa kok peraturan kelas itu ada di lingkaran yang paling dalam? Intinya kita mulai dulu dari peraturan kelas. Jadi kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan sekolah apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak? Menurut saya ya Bu, untuk keyakinan kelas itu kan yang mengetahui keadaan di kelas itu kan guru dan siswa. Ya. Kalau peraturan sekolah itu kan semua yang ada di sekolah, semua murid. Seperti itu. Mungkin ada pendapat lagi? Oh Pak Agus, oke silakan. Agus nih. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu ialah suatu kesepakatan yang lingkupnya itu kita sepakati dengan siswa kita antara guru dan murid. Jadi kita sepakati bersama-sama untuk menjadi lingkungan kita itu lingkungan yang positif. Artinya, jadi namanya kesepakatan kan seimbang antara guru dan murid. Jadi ya, petung istilahnya. Kalau peraturan kelas itu basicnya, jadi paling tidak itu adalah misalkan cagaannya utama. Jadi intinya itu peraturan, misalkan di kelas itu kalau nggak boleh mencuri milik orang lain, itu kan inti Bu. Nah, jadi lalu kita kemas ke yang lebih luas. Oke, gitu. Kayaknya ini bagus akan menjadi CGP angkatan selanjutnya gitu ya. Ya yang dibilang dengan Bilis dan Pak Agus itu semua benar ya. Tiang utamanya yaitu peraturan kelas. Ya. Selanjutnya dari peraturan kelas ini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini disepakati oleh semua pihak, ya. Baik dengan guru, wali murid dan juga murid. Jadi kita mengetahui, semua orang mengetahui tentang keyakinan kelas ini. Dari keyakinan kelas ini nantinya kita akan menciptakan lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif itu seperti apa sih? Deng. Ya. Lingkungan yang positif itu tadi loh, Bapak Ibu, kita tadi menciptakan peserta didik yang memiliki apa? Memiliki nilai-nilai kebajikan. Terus memiliki nilai-nilai apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya Bu. Nah, iya, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang disampaikan Pak Agus tadi kita buat dulu. Nah, tadi ini sudah jawab menurut Anda apa bedanya? Ini sekarang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi gini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini lebih sifatnya itu lebih abstrak daripada peraturan yang telah lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini kita buat di kelas kita masing-masing ya. Apa yang misalkan kelas saya dengan kelas Pak Aldi nanti keyakinan kelasnya beda. Kalau kelas saya dengan Bu Lilis juga beda. Jadi kita mempunyai poin-poin tersendiri tentang keyakinan kelas yang kita
kampus, seperti itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, yang menarik kata-katanya. Jangan gini, tidak boleh menyontek oleh, harus menggunakan bahasa-bahasa yang menarik, terus indah. Boleh ngontek asal Oh gitu. Menarik, indah, dan juga mudah dimengerti dan mengena di hati. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas ini ya tadi yang udah diingat tadi ke. Yang selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah saya apalagi dan tulis pasti beda keyakinan kelasnya. Yang selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas kita nantinya dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalkan hari ini saya keyakinan kelasnya tentang tata tertib, untuk kedepannya saya bisa tentang kebersihan, seperti itu. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini nanti dengan tugas di akhirnya yaitu tentang ini pembentukan keyakinan kelas. Oke, yang selanjutnya mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat, mencatat semua masukan, mengganti kalimat yang negatif menjadi positif, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, terus meninjau ulang lagi. Jadi kita di sini ketika teman kita mengeluarkan pendapat, misalkan saya siapa contohnya kok saya terus misalkan Bu Lilis mengeluarkan pendapat jangan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya sudah diterima dengan teman-teman satu kelompoknya atau satu kelasnya, kita ubah ya, jangan buang sampah sembarangan, kita ubah kalimatnya menjadi jagalah kebersihan atau buang sampah di tempatnya, atau apa lagi? Coba ya lalu cintailah lingkunganmu. Gimana kalau ini jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, sudah kita setujui secara bersama-sama, nanti dipasang di kelas ya sebagai pedoman kita untuk keyakinan kelas. Oke. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas. Kecil Bu, dibesarkan Bu, nggak bisa. Ini adalah contoh keyakinan kelas ya. Ini ada contoh keyakinan kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Oke. Monggo mau difoto silakan. Yang nggak kelihatan. Oh gitu. Oh ini kanvas. Ini adalah contoh keyakinan kelas ya. Contoh keyakinan kelas 1 yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Sedangkan untuk keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif kan. Beda ya keyakinan kelas 1 dengan kelas 5. Karena kelas 1 ini kan pemikirannya masih apa anak-anak ibu bapak-bapak ibu. Kalau kelas 1 pemikirannya masih bagaimana? Masih bermain, masih lebih senang-senang. Jadi apa itu membuat kalimatnya itu lebih spesifiknya di kelas 1 daripada kelas 5. Kalau kelas 5 kan mungkin dia sudah bisa bernalar kritis ya. Jadi kata-katanya lebih singkat, lebih padat. Seperti kelas 5 ini kan selalu bersikap positif. Sikap positif itu banyak gitu. Oke. Ini setelah kelas 7 lebih lagi hormat. Jadi kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain gitu. Ya, gambarnya udah mati. Nah ini adalah kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Ada hormat,
ada bekerja, ada rasa diterima dan dimiliki. Oke. Hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, berarti tidak tampak sepertinya apa? Bentuk balikannya, berarti tidak datang tepat waktu. Ini tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kata-katanya dibalik, Pak. Jadi misalkan, ya kita membuat keyakinan kelas seperti ini. Tadi kan apa? Jangan buang. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Berarti itu kan tampak seperti jangan buang sampah sembarangan. Berarti yang tidak tampak seperti buang sampah sembarangan. Jadi kalau yang tidak tampak seperti itu adalah kebalikannya dari tampak seperti itu. Bisa diterima? Apa masih bingung di sini? Bingung deh, biasanya. Gini Pak, kalau tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti ini kan tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu kita bedah lagi. Kenapa kalau jenengan pilih kalimat itu pasti ada rasanya, begitu. Jadi rasanya nanti kebalikannya di tabel tidak tampak seperti. Jadi inginnya ini seperti ini. Jadi saya tidak ingin seperti ini. Ulang Pak. Saya ingin seperti ini, tapi tidak ingin seperti ini. Iya. Muter kan? Saya juga muter-muter waktu ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini kegiatan tugas saya, tugas kamu. Kan kata-katanya dari sini mulai ruwet ya. Tolong diperhatikan, semakin siang semakin memanas ini. Ini ada kegiatan tugas saya, tugas kamu. Ini tugas saya itu tugas saya dan tugas kamu. Berarti saya itu siapa? Guru. Kalau kamu murid. Nah, kalau tugas saya itu apa sih? Mengajar, mendidik, terus apalagi menjawab pertanyaan, terus mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas. Kalau tugasnya murid belajar, mendengarkan, bertanya jika tidak paham, terus mengikuti peraturan. Peraturannya tadi sudah disepakati di keyakinan kelas. Oke, selanjutnya ada guru tugasnya bukan. Nah ini setelah kita mengerti tugas kita sebagai guru, kita juga harus mengerti tugas guru itu bukan seperti ini loh. Apa aja sih? Satu, menyakiti atau disakiti. Nah, misalkan kita sesama teman ataupun kita dengan orang tua murid, tugas saya itu bukan disakiti ya. Kita di sini sama-sama tugasnya yaitu mendidik, bukan saling sakit menyakiti ya. Selanjutnya tugas guru bukan memaksa kamu untuk belajar. Jadi saya tidak memaksa Pak Agi untuk belajar, Pak besok kudusin kamu. Tidak boleh memaksa ya. Karena apa? Kita sudah merdeka belajar. Oke, ice breaking dulu. Apakah mau ice breaking? Ada. Mengidentifikasi dulu. Kita mencari. Saya nggak ada lemari. Ini benar lemari nggak? Kalau nggak benar masalah. Itu merupakan tujuan dari restitusi. Nah, untuk mendalami keyakinan kelas, selain tadi ada apa tampak seperti tugas kita juga membuat yang namanya formatnya tabel Y. Tabel di sini ada yang terdengar, terlihat, berperilaku. Contohnya saja pada hormat. Hormat itu terdengarnya sebagai apa? Seperti apa? Terdengarnya satu orang berbicara, ya saya bantu. Hormat kan? Saling membantu juga bisa. Terima kasih, tolong, itu merupakan yang terdengar. Kalau terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, saling menghargai, menghormati privasi orang lain juga bisa. Berperilakunya tersenyum ramah, 5S, menerapkan 5S. Ini masih pendalaman keyakinan kelas. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas itu terdapat tahap-tahapannya. So, ya tadi masih ingat? Aduh, masih ingat ya Badur ya Pak Agus? Lanjut.
perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan ya selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu peraturan, ditulis dengan lengkap. Tapi kalau keyakinan kelas itu termasuk tindakannya apa? Tanggung jawab. Bisa kita gunakan yang peraturan itu untuk keyakinan kelas pada tingkat siswa yang rendah yang belum memahami kosakata yang lebih abstrak. Dilarang mengganggu orang lain. Bisa kita tulis dengan hanya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai bisa kita tulis dengan berkomitmen. Kenapa kok di sini juga menghormati orang lain, menghadiri kelas 15 menit sebelum dimulai? Kenapa? Cuma sama dengan ya bagus bagus. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini ada kesepakatannya, keselamatan dan menghormati orang lain. Kenapa ini kok dipilih kata-kata universalnya yang ini? Dilarang melakukan kekerasan. Pilihannya keselamatan dan menghormati orang lain. Karena kekerasan itu kan apa? Menyakiti orang lain. Terus kita juga tidak boleh menyakiti orang lain karena kita harus saling menghormati, menghargai. Nah, di sini yang disebutkan Bu Yuyun, kebutuhan dasar manusia. Setiap kita melakukan sesuatu itu pasti karena ada salah satu kebutuhan yang tidak tercover. Contohnya saja jika anak melakukan suatu tindakan yang lebih ke seolah dari sekarang itu, kenapa dia itu lebih menyeleweng kayak ramai di kelas, itu pasti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Akhirnya dia mencari, meluapkan. Lanjut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jelas kebutuhan bertahan hidup. Apa Pak Agus? Ya, sandang, pangan, papan, jelas. Kesehatan, rumah dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Di sini semua orang ingin merasakan disayang, tidak hanya di keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, mereka juga ingin disayang. Sudah. Gitu. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi diri, bagian dari diri. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan. Jadi kita itu juga sebagai manusia itu butuh pengakuan kemampuan lah. Jadi ingin diakui, aku lagi bisa ini didudukin loh. Jadi orang lain itu juga apa? Dalam diri kita itu kita ingin diakui, saya bisa ini, saya mampu ini, saya ingin dihormati. Jadi orang-orang itu ingin, kebutuhannya adalah penguasaan, lanjutnya adalah kebebasan. Jadi kita bebas untuk memilih apa yang ingin kita kerjakan. Kemudian kesenangan, senangannya, hobinya, bermain dan tertawa itu adalah hak atau kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Lanjut. Nah, di sini prinsip posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5. Dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Dari sini
posisi guru sebagai penghukum. Kalau penghukum berarti jelas dia menghukum. Pembuat merasa bersalah. Udah ada gambarannya? Sudah? Lanjut Bu. Nah, di sini kita kembali lagi ke yang tadi, identitas gagal, identitas berhasil, dan sukses. Kalau identitas gagal, guru ini perilaku kontrolnya negatif. Ini lebih guru berada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kalau identitas berhasil atau sukses, posisi guru itu bisa berada sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Perbedaannya, kalau menghukum ini jelas langsung, kamu salah, kamu berarti salah harusnya dengan ini. Kalau membuat merasa salah, ya Allah Pak Hari itu datang jam berapa ini sekarang? Seperti itu, kita menunjukkan bersalahnya dia. Jadi dia itu akan merasa apa? Aku salah, ya. Tapi kalau teman membuat alasan, jadi kita itu mengibaratkan anak itu sebagai teman kita. Ya Pak Heri, besok jangan terlambat lagi ya. Gak kasihan tuh sama musiki, nanti kalau dipanggil Bu Irma bagaimana? Jadi kita ibaratkan gini, ya. Posisinya, kalau pemantau menghitung dan mengukur. Dia kayak menanyakan peraturannya apa, kayak yang dilakukan Bu Yuyun tadi. Kemudian kalau manajer, ini nanti kita melaksanakan restitusi. Jadi menyelesaikan. Pak Heri kan kenapa kok tadi tidak terlambat? Karena banyak bocor. Lalu tidak dicek, tidak. Terus bagaimana kalau biar tidak terjadi kejadian tersebut? Pak Heri harus bagaimana? Jadi kita ajak Pak Heri itu untuk menemukan solusi dan mengantisipasi agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Lanjut Bu. Ini masih lanjutannya. Nah, kalau ini teori kontrol sebagai manajer, langkah-langkahnya ada 3. Menstabilkan identitas, yaitu kita meyakinkan bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan menyatakan kalau perbuatan salah itu perbuatan yang wajar. Orang terlambat itu wajar, semua pasti pernah melakukan, dan itu tidak salah. Kita bisa memperbaiki. Jadi kita mengubah mindset kita dari pemahaman kalau identitas gagal diubah menjadi identitas sukses atau bagus. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa Pak Heri tadi kok telat? Karena banyak bocor. Seperti itu. Menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan solusinya bagaimana. Apakah itu sesuai dengan keyakinan dirinya? Tidak kan? Sebelumnya Pak Heri berangkatnya tepat waktu, tapi karena ada kendala, dia jadinya datangnya terlambat. Lanjut Bu. Nah, di sini yang disebut segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Yang paling pertama dulu itu ada tahapannya itu ya menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi kita menghidupkan dulu kayak kepercayaan dirinya. Kalau biasanya kan kalau melanggar peraturan kamu salah langsung didoktrin kan. Kayak ini enggak. Kita berikan. Iya, kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang apa yang kamu butuhkan. Terus menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas, karena kita kan sudah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau segitiga restitusi itu kita lebih mengajar anak-anak yang mencari sendiri solusinya. Kalau dia survei, kita mancing. Anak-anak tidak bisa, tapi kita arahkan. Kita tidak langsung menyebutkan apa yang harus baik untuk dia, tapi apa yang harus dia lakukan, tapi kita mancing. Ayo, kamu biar tidak datang terlambat bagaimana?
sekolah. Ini untuk sekolah saja ya. Bu Irma bisa ikut Bu peraturan sekolah. Ya, nanti setiap Bapak Ibu guru menuliskan pendapatnya ya. Kalau dalam penyusunan keyakinan kelas atau sekolah, semua warga di sini itu harusnya ikut. Kalau di sini kan cuma Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Seharusnya selain itu ada juga wali murid, ada juga murid. Jadi mereka turut andil dalam penyusunan keyakinan kelas. Nanti akan dibagikan Bu Yuyun sticky note, tulis peraturan kelas kira-kira apa ya? Sekolah saja. Ini masih peraturan. Ya, satu atau berapa? Monggo. Monggo, di sini tidak ada hal yang salah, semua benar. Kita belajar membuat keyakinan sekolah karena setelah ini tugas Bapak Ibu guru adalah mengaplikasikannya di kelas masing-masing. Besok atau hari Senin nanti saya sama Bu Yuyun lihat nih, keyakinan kelas apa yang sudah dibuat dan dilaksanakan. Tidak ada istilah salah atau benar. Jadi biar anak-anak dan Bapak Ibu guru merasa didapat sendiri ya, biar sama kita. Sama nanti nggak apa-apa, nggak harus berbeda. Yang dirasakan saja, datang terlambat, ya itu saya. Monggo dari Pak Agus. Yang lain nggak usah takut salah, ungkapkan pendapat Bapak Ibu guru. Bu Irma, keyakinan kelas sekolah. Lanjut. Minum dulu tidak apa-apa, sambil makan relax saja Bapak Ibu. Ayo Bu ini, Bu Irma nggak dapat skrino. Sudah? Ada yang belum? Sudah? Bu Eri sudah? Peraturan yang ditulis, datang dan pulang kerja sesuai ketentuan, saling menghormati dan menghargai orang lain, tata tertib dari sebelum masuk kelas dan lepas sepatu. Berarti gurunya juga ya buat murid ya. Saling menghormati dan menghargai dengan semua warga sekolah. Bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Saling kompak ini berkolaborasi ya. Oke, disiplin tanggung jawab, mentaati, saling bersalaman Bapak Ibu guru warga sekolah di setiap harinya. Di sini hampir sama ya. Datang
Biar semangat. Dan Busra tetap datang ke sekolah. Ini kok ada tersebut komitmen disiplin. Oke, Di sini ada saya ngomongkan ada 4 poin, yaitu tata tertib datang dan pulang sekolah sesuai dengan ketentuan. Terus saling menghormati dan menghargai orang lain. Terus tata tertib masuk sebelum masuk kelas, jadi baris sebelum masuk kelas. Kemudian bekerja sama. Nah, ini kan peraturan. Kita buat kalimat positifnya. Untuk yang mau? Berarti kalau datang dan pulang kerja sesuai ketentuan. komitmen. Itu kalimat universal masih belum tahap itu Pak. Berarti lebih positifnya apa? Datang tepat waktu. Terus lagi saya mau terus menambahkan kalimat positif. Oke. Yang selanjutnya saling menghormati menghargai orang. Bagaimana Pak? Datang dan pulang tepat waktu Bu. Iya, iya. Yoga mau kadang-kadang gimana? Nah, terus gimana? Data apa? Bekerja secara profesional bisa. Profesional itu lebih mencakup semua nih. Tata tertib. Oke, bagus. Mungkin ada saran lagi yang saling menghormati itu juga profesional juga bisa masuk situ. Kalau yang lebih lebih spesifik. Saling menghormati dan menghargai dengan semua sama warga sekolah. Ya, nanti bisa. Saling menghargai. Saling apa? Saling menghormati dan menghargai. Yang ini buat lagi. Monggo, yang lain. Saling menghormati dan menghargai antar warga. Ya, ini kan di peraturannya. Kalimat positifnya. Cintailah seluruh warga sekolah. Salah, nggak bisa. Apa yang dia mau guru? Cintailah sekolahmu. Yang bersih lebih ke positif. Cintai ya, sekolahnya dicintai. Cintailah sesama manusia. Saling mencintailah. Nyayangi sama warga sekolah. Bisa? Masuk cinta, masuk hormat. Kalau saya pasti hormat. Berarti yang nggak hormat kalian nggak sengaja. Saling kompak, bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. Ini apa? Berkolaborasi. Saling berkolaborasi. Ya, saling membantu berarti kalau mau Pak Heri tidak peran sendiri. Ya ditulis, monggo yang mau menempel. Bu, Bumi kan nggak mau kolaborasi sama mereka. Kenapa? Pasti Bunika melakukan sesuatu tersebut ada alasannya. Karena saya dulu. Nah, Pak Agus melakukan kegiatan itu pasti ada salah satu aspek 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Sudah itu. Kenapa Pak? Kasih sayang ya. Oh, nah itu. Nah itu adalah salah satu contoh kita mengidentifikasi suatu masalah. Jadi kalau salah satu murid kita ya Bu Maria mau bersikap seperti itu, pasti ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi di rumahnya. Akhirnya dia melakukan tindakan untuk menunjukkan seperti itu. Ya, mungkin ada kasus lain nanti bisa kita sharingkan di tombol berikutnya ya. Setelah kalimat positif, nah ini baru kalimat
kebajikan. Tiga tok. Tapi bekerja secara profesional ini sudah. Lanjut kalimat kebajikan berarti universal, lebih abstrak, lebih ke apa? Ayo. Bekerja secara profesional berarti lebih ke apa ibu? Profesional. Kinerja, komitmen. Ya. Tulis lagi bu. Ya. Profesional. Tapi nulis bukunya aja. Bukunya udah maju. Lagi urung maju. Apa? Bunyi sana. Oh ya, saling menyayangi sesama warga sekolah. Kalimat kebajikannya apa? Bekerja secara profesional bisa kita sebut profesional. Ya, bertanggung jawab ya itu masuk profesional. Jadi kita tahu tugas kita adalah guru. Guru berarti tugasnya apa? Yang bisa dipahami oleh semua warga sekolah dan diingat-ingat, kita mudah mengingatnya. Berarti Cinta. ya Pak, aku sih karena lingkungannya apa Pak? Memang tidak apa-apa. Ayo lanjut. Ya, saling menyayangi sesama warga sekolah. Bunyikan belum ada suaranya sekali. Kalimat universalnya bagaimana Bu? Saling menyayangi sesama warga sekolah. Di sini bisa diimplementasikan saling menghormati, menghargai, sopan santun. Di sini bisa apa? Cinta kasih. Kasih sayang. Bisa. Cinta alam dan kasih sayang sesama. Sudah? Kasih sayang. Langsung. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bisa itu mencerminkan rasa kasih sayang tidak? Iya, bisa. Bisa nggak? 5S. Es krim, es oren. Ayo bisa. Sayur sop. Bentar bagus. Habis ini kita dapat Sayur sop. iya sayur sop. Ayo Bu Lisa. 5S. Kemudian saling berkolaborasi. Ini apa? Apa? Kerjasama dalam bidang apa saja. Banyak sekolah kita dalam kegiatan apa? Sekolah dalam mencari solusi jika temannya ada yang bermasalah dengan salah satu murid kita ada yang mengalami permasalahan, kita bisa diskusikan bersama-sama. Ayo monggo saling berkolaborasi. Kasih apa? Kalimat universalnya, kalimat kebajikannya nanti ada setelah ini. Iya. Monggo Bu Nisa, yang satunya bunyinya ayo Bu. Saling berkolaborasi. Kalimat kebajikannya nanti yang diingat-ingat Bapak Ibu guru berarti kalimat sekolah kita adalah profesional, 5S, terus satunya apa? Kerjasama, ya bisa. Ya. Kolaborasi saja. Ya tulis kolaborasi Bu. Jadi dari sini nanti setelah ini kita tanamkan pada diri kita sendiri-sendiri ya Bapak Ibu guru. Kita seorang guru di sini kita harus memiliki profesional. Kita harus menerapkan 5S. Kita juga harus saling berkolaborasi. Kemudian setelah itu kita buat kegiatan
kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tampak seperti, tidak tampak seperti yang tadi. Keyakinan kelas. Keyakinan sekolah sama saja Pak. Dari tahapan ini untuk memperkuat apa sih profesional ini? Yang kita inginkan itu apa di profesional ini? Keyakinan sekolah apa yang harus tampak dari profesional? Berarti ya ininya nanti dari disiplin, datang tepat waktu, profesional mengajar, Berkomitmen. ya, tulis Pak. Habis kok. Monggo, yang lain bisa menerangkan 5S tampak berarti saya bagi ya. Bu Arif sama Pak Agus. Berkomitmen. Oh ya, profesional Pak Agus sama Bu Arif menerapkan 5S. Menerapkan 5S. Bu Iris Pak Hari, terus kolaborasi Pak Agus. Profesional. Yang kolaborasi Bu Niken, Bu Rika, Bu Lisa, Bu Dina. Kolaborasi. Apa yang diharapkan dari ini? Dua-dua ya, tampak seperti sama tidak tampak. Kalau profesional tadi kan berarti apa? Disiplin, berarti melanggar peraturan yang tidak tampaknya datang kerja tepat waktu seperti itu. Siapa Mas? Langsung satu ya nggak apa-apa. Atasnya tampak, bawahnya tidak tampak. Sebenarnya langsung nulis di sini Bapak Ibu. Nulis di sini langsung aja. Nggak usah di screener. Oke. Ini bahasa ini. Yang tidak tampak ya buat tidak tampak. Tidak tampak berarti yo. Terima kasih sahabat. Berjabatan. Tampaknya berarti ya selalu bersalaman sebelum bisa tidak tampaknya saling itu Pak contohnya. Kolaborasi ya, ada kesulitan. Tidak. Saling terlambat. Tidak mau bekerja sama. Contohnya apa? Itu kerja sama itu tidak harus individu, jadi kayak memaksakan kehendak. Nah itu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah itu juga tidak tampaknya kolaborasi. Iya bagus. Gak apa-apa, baiknya gak apa-apa. Di sampingnya. Nah, ya. Kan nampaknya. Kalau bikin lagi gak apa-apa. Kan? Sesuainya sendiri. Memikirkan kepentingan diri sendiri. Tidak tambahnya berarti dia sama pergi ada itu bisa ini terus terima kasih. Yang tidak dapat
Sudah, Ibu? Monggo ditempel yang sudah. Nanti setelah sudah semuanya tersusun dan tahap-tahapannya bawahnya Pak, ya. Setelah semua tahap-tahapannya selesai, kita mengoreksi satu persatu, memahami. Monggo, bisa tanpa sama tidak tanpa ya. Terus ya, sudah kan? Tugas saya udah selesai. Tugas saya guru. Kalau sekolah di sini kan, sekolah di sini kan berarti iya, sekolah kan berarti melibatkan semua bapak ibu, guru dan siswa. Tapi ini lebih ke spesifik kemana bapak ibu? Keyakinan sekolahnya ke guru semua. Berarti tugas guru adalah sama tugas guru bukan. Monggo. Semua bisa menuliskan dua berarti ya. Tugas guru bukan tugas. Tugas guru adalah tugas guru bukan seperti itu. Monggo. Adalah menggoda Berarti wajar atau tidak bagus bertindak seperti itu Bapak Ibu guru? Wajar karena ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Berarti kita harus melakukan apa? Restitusi terhadap Agus dan istrinya. Enggak harus satu-satu gak apa-apa. Ini lebih ke umum. Dari sini, ya, ini kan yang kalimat kebijakan tadi kan lebih spesifiknya ke guru profesional menerapkan 5S. Tapi menerapkan 5S ini bisa digunakan untuk semua warga sekolah, kolaborasi pun juga. Sebenarnya profesional pun juga bisa loh. Ada yang disiplin itu juga siswanya bisa dimasukkan. Atau ayo buka dituliskan. Tugas guru adalah tugas guru bukan membuli, mengambil barang yang murni, mencuri. Tapi penanganan karakter kita juga harus ya Bapak Ibu guru. membuli. Ya, membuli. Kita juga sebagai guru harus menuntun, memberi contoh teladan yang baik kepada murid. Kita tidak boleh memaksa murid. Murid tidak ingin sholat berarti kita paksa atau tidak? Dipaksa, wajib. Oh iya, sholat wajib. Tapi sebelum itu kita juga harus memberi contoh. Ya, menghukum, bukan tugas guru kita. Jadi setelah pembelajaran ini, Bapak Ibu guru masih menghukum tidak? Masih menghukum. Ya, hukuman itu adalah cara terakhir kali jika semua tahapan-tahapan tadi tidak berlangsung. Ya, itu adalah salah satu cara paling terakhir yang diambil oleh seorang guru. Nah, emang seperti itu ada, tapi itu diambil paling akhir Pak. Sebelum kita melakukan restitusi
menyuruh sholat itu sampai di gedung saya. Itu bagaimana itu nanti? Kalau kita hanya seperti itu ya kayak ada intervensi gitu. 50 juta didenda. Itu kan berarti hukuman. Guru menyuruh anaknya sholat. Iya. Saya tidak terima dia dijewer. Orang tuanya tidak terima melaporkan. Nah di sini kita juga tidak hanya melakukan restitusi dengan murid saja Pak. Kita juga melakukan restitusi dengan wali murid. Kita bekerja sama antara guru wali murid. Jadi kesepakatan kelas itu nanti yang buat bukan guru. Iya, apalagi kita sebagai siswa kecil. Terus kita sebagai guru dengan anak berkebutuhan khusus, kita bisa menyusun keyakinan kelas kita dengan dampingan wali murid. Jadi Ya tugasnya nanti sekolah visit berarti menyampaikan perkembangan dan menyusun keyakinan kelas yang disepakati oleh guru, murid dan wali murid. Jadi nanti insya Allah keyakinan kelasnya pasti akan berjalan. Sudah? Ditangkap? bisa berlaku di rumah. Bisa, ini bisa diterapkan. Pak, selain yang melakukan restitusi itu guru juga orang tua loh Pak. Kita bisa terapkan kepada anak-anak kita. Tertantang gak sih? Tertantang gak sih ikut CGP? Oh, ilmunya banyak kan? Ayo. Sebenarnya kalau di sini sebagian materi sudah diterapkan ya Bu ya di SLB. Tapi kita lebih paham lagi. Ada satu hal yang masih kurang, ada satu hal lagi yang ternyata tidak sesuai dengan Merdeka Belajar. Sudah ini tugas guru dan tugas guru adalah tugas guru bukan. Tugas guru adalah mengajar, mendidik, membimbing, menyayangi. Tugas guru bukan menyakiti dan disakiti, membuli, memaksa, menghukum. Tugas guru adalah menyayangi, memberi contoh dan teladan, teman bicara. Teman bicara saya sini. Tugas guru bukan membuli, membeda-bedakan. Tugas guru adalah mendidik, membimbing, menjadi penuntun, mengatur, mengelola kelas. Nah ini ayo mengatur dan mengelola kelas. Mantra. Berarti tugasnya yang mengatur hanya guru. Jangan yang untuk tugas guru mengatur atau mengelola kelas ini adalah yang tugasnya mengatur dan mengelola kelas adalah semua pada sekolah. Murid pun juga kayak mengatur ini lebih ke apa? Mengelola kayak mengembalikan ke barang-barang ke tempatnya seperti itu. Yang bukan diskriminasi, mengabaikan, membuli, mengajak perilaku negatif. Lanjut, tabel I. Ya. Sudah ya Bapak Ibu. Jadi setelah jangan waktunya melihat satu persatu apa yang sudah kita susun bersama-sama. Monggo diperhatikan, diyakini keyakinan kelas apa yang sudah dibentuk ini sudah sesuai atau belum. Monggo satu persatu memperhatikan. Maju Bapak Ibu guru. Monggo sebalik juga lihat satu persatu. Nanti kalau setuju berarti Pak Bapak memberi tanda tangan ya. Berarti itu sudah disetujui oleh semua warga sekolah, terutama teman bicara. Teman bicara mungkin berbagi. Kalau saya lebih setuju kalau menjadi orang tua. Kalau teman bicara menjadi bukan teman curhat di sini apa ya? Menjadi fasilitator. Jadi
Ya, Oh ada nih ya. Iya, Oh ada nih apa fasilitator. yang ini ya. Menjadi fasilitator antara guru dan orang tua. Jadi lebih dikemas lagi. Menurut saya ya. Ya, monggo direvisi lagi. Kan itu ada saran. Monggo Pak Agus ditulis di sticky note terus di monggo ada saran seperti itu. Tidak apa-apa Pak Agus. Apa Pak Agus mungkin konotasinya ke teman bicara yang lebih. Ya, teman bicara omongan biasa. menjadi fasilitator guru dan siswa dan orang tua. Karena guru menghubung ya Pak ya. Guru Menghubung kan. yang memadai semua. Monggo Bu Nisa, Bu Dita, Bu Niken dilihat peraturan kelasnya dipahami, didalami dan diterapkan. Ada alasannya Bu. Ya, pasti ada alasan bagus. Semua ya, terima kasih. Jangan lupa ya, besok terakhir loh CGP. Sudah tahun berapa? Yang di sini ngajarkan. Oh iya. Oke, nanti habis. Ya ini terakhir. Kalau sudah setuju tanda tangan ya. Ya, Bu Lilis jangan lupa ya. Keyakinan sekolah kita profesional, 5S dan kolaborasi. Kalau mau disuruh CGP ya. Masa? Oh. Ya di bawahnya nggak apa-apa. Tanda tangan. Ya dong. Kita jumpa Mumi. Atau pinjam itu videonya. Ya, semua tanda tangan. Itu bukti bahwa semua meyakini ya keyakinan kelas itu berarti melaksanakan. Monggo sambil menunggu mungkin ada. Terima kasih kepada Bu Yuyun dan Bu Siti yang telah menyampaikan materi. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua.